Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari pada minggu ke-6 tahun 2022. Khotbah singkat berisikan 3 topik kehidupan kekristenan yang relevan dengan kondisi kekinian, yaitu topik ke-15, Tuhan Penjunan, dan Aku Tanah Liat. Topik ke-16, Kami adalah biji matanya Allah. Topik ke-17, peduli Kristus, peduli beban orang lain. Kita masuk topik ke-15, Tuhan Penjunan dan Aku Tanah Liat. Sejak semula diciptakannya manusia pertama, Adam, manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Kami kembali diingatkan oleh Rasul Paulus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 7. Jika kami menyadari bahwa kami semua hanyalah seonggok tanah liat yang tidak memiliki arti sama sekali, namun kami mengucap syukur Tuhan Yesus selaku penjunan kami telah dan terus akan mengubah, membentuk kami seturut kehendaknya, agar kami boleh memiliki kemuliaan baginya, bagi keperluan melanjutkan pekerjaannya untuk melayani sesama manusia. Kejadian serupa, pembentukan tanah liat menjadi satu bejana yang indah, bisa diikuti pada pengalaman Nabi Yeremia yang diperintahkan Tuhan langsung dalam Yeremia pasal 16 ayat 1-6 untuk mengunjungi rumah tukang tembikar dan melihat langsung apa yang dikerjakan oleh tukang tembikar. Nampak seperti urutan gambar yang terlihat pada foto yang dilampirkan pada khotbah ini. Belajar dari pengalaman Yeremia saat mengikuti perintah Tuhan, tukang tembikar yang bekerja di roda membentuk dari tanah liat, dirusak di tangannya. Jadi pembuat tembikar membentuknya menjadi satu bentuk yang sesuai dengan keinginannya. Yeremia pasal 16 ayat 16. Yeremia pasal 16 ayat 6. Seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bagaimana kita seperti tanah liat
dan apa yang Allah ingin lakukan di dalam hidup kita. Pot atau bejana yang Dia bentuk dari tanah liat berada di dalam keputusan penjunan. Tuhan mengajarkan Nabi Yeremia satu pelajaran spiritual yang penting dengan menunjukkan bagaimana tanah liat dapat dibentuk dan dihancurkan di tangan tukang tembikar. Juga Tuhan memperingatkan Yeremia bahwa orang Yehuda harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama mereka. Kita buka dan baca kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kesimpulan yang sama ada pada Nabi Yesaya saat melihat dan menyaksikan situasi dan kondisi yang terjadi pada umat Israel yang mengalami keterpurukan. Umat Israel harus meninggalkan Yerusalem dan dibuang ke Babel selama puluhan tahun. Yang dialami oleh umat Israel menjadi orang buangan adalah penderitaan karena hilangnya identitas bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Umat Israel berusaha membujuk Tuhan agar murkanya mereda dan melupakan dosa-dosa mereka. Hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memulihkan umatnya. Karena mereka adalah buatan tangannya, ciptaannya. Mereka berharap Tuhan tidak berlama-lama lagi dalam kemurkaannya. Umat Israel rindu kembali kepada Tuhan. Nabi Yesaya mewakili umat Israel menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan. Dan mereka menanti Tuhan bertindak dan memulihkan keadaan. Seperti yang saya bacakan kembali. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sehubungan dengan masa kekinian, kita selaku umat percaya dan jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dapat mengatakan dengan iman, Tuhan Yesus, Engkaulah penjunan kami, dan kami adalah tanah liat. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Jika demikian, maka hidup kita adalah sebuah mahakaryanya Allah.
karena Tuhanlah menjadi penjunan. Kembali kita diingatkan bagaimana prosesnya. Dengan bongkahan tanah liat yang kasar dan tidak dapat dibedakan. Penjunan Tuhan Yesus mulai membentuk kita dengan penuh kasih, perhatian, dan anugerah Allah yang berlaku. Tuhan mulai mengerjakan rencananya dalam hidup kita dan perlahan-lahan menciptakan satu bentuk yang menyerupai karya seni. Adalah bentuk manusia yang tidak memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Kita selaku tanah liat, kita tidak punya rencana sendiri. Lebih lanjut, tidak memiliki aspirasi untuk kemuliaan, bahkan tidak untuk pelayanan. Tanah liat adalah tanah liat, dan bahkan itu hanyalah tanah liat. Namun tanah liat dapat dibentuk, dilenturkan, subjektif terhadap ciptaan yang diinginkan oleh penciptanya, serta sepenuhnya tunduk kepada kehendak penciptanya, yaitu penjunan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan situasi tertentu masuk di dalam hidup kita. Namun kasih-Nya menutupi kita saat itu. Dibentuknya dan dimurnikannya dengan api. Kita adalah hasil karya Tuhan. Dibuat oleh tangannya, dibentuk oleh kasih karunia-Nya dengan satu tugas mulia, yaitu melanjutkan tugas pekerjaannya di dunia, terutama bagi keselamatan manusia yang berdosa. Duduk diam dan tenang sejenak, serta siap dibentuk sesukanya penjunan kita. Karena Tuhan tahu selaku penjunan apa yang terbaik bagi diri kita, Anda dan saya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang dan selamanya.